Sekda yang mengatakan saya ikut perintah atasan, ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Karena ini negara hukum, maka landasan untuk patuh adalah landasan norma, bukan orang. Jadi dalam administrasi pemerintahan itu mutasi hal biasa saja. Tapi itu biasanya didasarkan pada metode evaluasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Dan syarat untuk melakukan evaluasi itu sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 11 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Yaitu di pasal 141 di ayat 2 dipersyaratkan bahwa pejabat yang hendak dievaluasi untuk mengevaluasi kinerja sebagaimana dalam surat perjanjian ketika dia diangkat menjadi pejabat adalah harus 1 tahun dulu masa menjabat. Setelah masa 1 tahun menjabat kemudian dievaluasi dan tidak meminta kinerja, maka yang bersangkutan diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Nah, di tahun kedua baru kemudian dia dimutasi, bisa jadi didemosi, itu prosedur resminya. Tetapi catatan paling pentingnya adalah seorang pejabat yang hendak dimutasi atau didemosi, basisnya adalah evaluasi. Dan evaluasi itu mesti mendapat rekomendasi persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan itu menjadi syarat mutlaknya. Karena itu, wewenang yang melekat pada jabatan gubernur namanya, jabatan yang namanya jabatan gubernur, baru dapat dipergunakan manakala syarat-syarat untuk menjalankan wewenang itu dipenuhi lebih dulu. Yaitu apa? Evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekarang yang terjadi di Provinsi Maluku Utara adalah memang ada evaluasi dan kurang lebih 26 pejabat yang dievaluasi, tetapi ada pejabat yang dikecualikan untuk dievaluasi. Otomatis dalam hal melakukan evaluasi jabatan terhadap jabatan tertentu dan mutasi pejabat bagi pejabat tertentu mestinya berdasarkan pada kinerja yang dilakukan oleh evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh gubernur. Mestinya basisnya evaluasi. Yang terjadi sekarang adalah pejabat-pejabat yang tidak dievaluasi justru dimutasi oleh Sekda. Kemarin dilantik oleh Sekda. Dasarnya apa? Tidak ada dasar sama sekali. Sekda beralasan bahwa ada perintah atasan. Dalam hukum administrasi itu, perintah atasan dapat saja diabaikan jika menyalahi norma yang menjadi pedoman tindakan bagi seorang pejabat. Apa yang terjadi saat ini di pemerintahan provinsi adalah pertama, Sekda beralasan bahwa dia menjalankan perintah atasan. Perintah atasan itu menyalahi norma. Karena dia menyalahi norma, maka tidak wajib untuk dituruti atau dipatuhi sebagaimana mutasi yang terjadi. Untuk dua orang pejabat yang kemarin baru dilantik itu, salah besar ketika Sekda mengambil keputusan. Salahnya ada di mana? Yang bersangkutan tidak pernah dievaluasi. Sekda adalah tim evaluasi dan dia adalah ketua tim evaluasi itu. Mestinya hasil evaluasi itu disampaikan dulu ke KSN untuk dinilai kelayakan dari evaluasi itu. Setelah itu kemudian nanti KSN merekomendasikan bahwa pejabat mana saja yang layak untuk dimutasi. Sekarang kan tidak dilakukan itu. Evaluasi ada, kemudian hasilnya tidak disampaikan KSN, tiba-tiba saja keputusan gubernur keluar untuk melakukan evaluasi dan Sekda melakukan pelantikan. Pelantikan Sekda sadar bahwa itu salah, tapi dia melantik dengan alasan karena atasan. Alasan karena atasan itu soal paling salah dijalankan oleh Sekda. Ini sebetulnya di luar nalar logika peraturan perundangan. Oleh karena apa? Sekda mengatakan bahwa menjalankan perintah atasan. Perintah atasan yang mana? Atasan itu memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika perintah itu tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perintah itu dapat diabaikan. Itu poin paling pentingnya di situ. Sehingga kalau Sekda mengatakan bahwa saya hanya menjalankan perintah jabatan, perintah atasan, kalau perintah itu tidak ada norma yang mengatur atas isi perintah itu, boleh diabaikan, tidak ada masalah. Sengaja dilakukan. Yang namanya surat keputusan itu adalah suatu perbuatan yang disadari, dibuat dengan sadar. Sehingga poin-poinnya dimuat di situ jelas, karena atas dasar kesadaran itu dibuat. Karena itu, ini di luar akal sehat. Kalau Sekda mengatakan ini menjalankan perintah jabatan, toh dia yang melakukan evaluasi terhadap surat-surat yang ada. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa ini perintah atasan, Sekda juga memang tahu benar tentang keadaan yang sebenarnya. Mestinya dia mengabaikan itu. Kemudian yang kedua, Sekda selaku tim evaluasi, di dalam juga ada inspektorat, di dalam juga ada kepegawaian, mestinya memberikan pertimbangan ke gubernur. Ketika gubernur membuat surat keputusan, kan ini pasti digodok. Konsepnya adalah di kepegawaian. Dan karena itu mesti memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar kepada gubernur
apa yang dilakukan hari ini yang diperintahkan gubernur itu salah. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah nomor 11 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Mestinya berdasarkan itu. Karena pemerintah bekerja itu di atas norma, tidak boleh di luar norma. Ini wewenang yang dijalankan adalah wewenang terikat. Apa itu wewenang terikat? Wewenang yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Karena itu kalau disebutkan bahwa ini hak prerogatif gubernur, salah. Salah karena apa yang disebut prerogatif adalah harus memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ditentukan, barulah gubernur menentukan siapa yang bakal dievaluasi yang telah memenuhi persyaratan itu. Ini tidak. Ini semuanya dilewati, aturannya dilewati, lalu kemudian mengatakan ini prerogatif. Salah itu. Itu salah kaprah. Salah hukum, salah. Harus dikembalikan ya. Harus dikembalikan. Mesti dikembalikan. Ini harus dikembalikan untuk menjaga marwah pemerintahan. Saya kira Sekda itu tahu benar tentang aturan kepegawaian, tentang hukum administrasi di bidang kepegawaian. Sekda tahu benar tentang itu karena dia pejabat yang paling senior di sana.